besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah. Mari kita siapkan diri dan niat kita untuk menyambut kegiatan kita pada pagi hari ini. Ramadan, kusiapkan diriku untuk menjemputmu. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan bagi orang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang yang miskin. Tetapi barang siapa dan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Akhwati fillah, para peserta semua, panitia, saya berdiri di sini mewakili teman-teman panitia yang dalam hal ini yaitu teman-teman komunitas Ibu Peduli merupakan inisiator utama. Dari awal kita start dari jam 8.10 sampai nanti insya Allah jam 2 atau sampai jam 3 sore. Yaitu beberapa komunitas yang mendukung kami adalah Sedekah Nasi Jumat atau Sijum Palangkaraya, Wala Pertolongan Allah PPA Palangkaraya, An-Nahl Community, Anak Masjid, Samara Community, dan juga One Day One Juice. Dan juga acara pada pagi hari ini, alhamdulillah kita juga dimeriahkan oleh berbagai door prize ya yang kita saksikan bersama di depan, alhamdulillah. Yang disupport penuh oleh LY Hijab Palangkaraya, EOA Gold Palangkaraya, Kehuma Indi, Pawon Umi, dan Dulinan Ita. Bahwa bekal terbaik untuk menyambut Ramadan itu adalah dengan berpuasa. Kita harus punya prinsip, bukan hanya prinsip dalam kehidupan, prinsip dalam mencari nafkah, prinsip dalam berumah tangga, tapi juga kita punya prinsip dalam beragama. Risai, tameng, benteng, agar kalau dia sadar dia sedang puasa, kemudian aliran darahnya menyempit, pembuluh darahnya menyempit, itu membuat jalan syaitan itu sulit, sehingga kita lebih mudah untuk meninggalkan maksiat. Kok tahu? Iya, itu udah dibahas oleh para ulama dan dibuktikan secara medis zaman sekarang. Jadi makanya kenapa kita harus berpuasa. Jadi kalau yang nggak bisa nahan-nahan check out di Shopee, banyakin puasa. Jadi selesai Ramadan, masuk Syawal, dia tunaikan qadanya yang 1 hari dia melakukan dosa tadi. Kalau 2 kali, ya 2 kali berarti. Tapi ya insya Allah semoga dengan mengetahui besarnya dosa dan konsekuensi dari kafarat terhadap jima yang dilakukan di siang hari itu tadi, sehingga kita bisa menghindarinya. Jadi setelah selesai bayar qadha, baru laksanakan puasa 60 hari berturut-turut ya, mutataliyat. Dan yang puasa siapa? Kalau perempuan Aman. tapi haid Kenapa? terputus haid. Nah makanya di sana khilaf ada ulama. Yang melaksanakan itu tuh siapa? Apakah suaminya ataukah istrinya juga? Nah kalau si suami otomatis nggak ada istilah haid kan bagi laki-laki, maka dia harus melaksanakan 60 hari berturut-turut. Pun kalau misalnya sudah sampai hari ke-59 ternyata dia sakit dan akhirnya berbuka, gugur ulang lagi dari awal. Tapi kita lihat lagi, makanya itu menunjukkan betapa beratnya. Jadi jangan dibayangkan, nanti saya kalau praktekkan gimana ya bayar hukumannya seperti itu. Jangan dibayangkan itunya. Bayangkan betapa kita ini telah bermaksiat kepada Tuhan kita. wattaqullah
Ingat bagian terakhirnya. Setiap ujung-ujung ayat itu kadang Allah akhiri dengan sifat-sifatnya. Innallaha sami'un 'alim, innahu huwat tawwabur rahim. Dan di sini ujungnya adalah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Pertanyaannya misal bayar kafaratnya ini kan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, apakah itu tetap harus mengkodok? Jadi misal puasa kodok dulu dan kafarat itu di luar dari puasa kodoknya, atau gimana Ustazah? Jadi nanti wajib karena itu adalah suatu kebutuhan. Tapi kalau misalnya itu adalah sesuatu yang mubah, kita perturutkan terus, khawatirnya yang mubah ini nanti geser ke yang makruh. Dan habis makruh itu apa? Haram lagi. Nah itu yang. Jadi kalau misalnya ada gambaran yang teknisnya gimana bayarnya, itu kemudian kita berharap dan berdoa aja agar kita jangan sampai melakukannya. Kalaupun kita pengen tahu ilmunya, belajar, duduk di majelis ilmu, biar nggak hanya sekedar tahu-tahu aja. Nanti ujung-ujungnya kalau hanya sekedar tahu-tahu aja, nanti nyari celah yang kayak tadi. Kita perempuan itu kan ada waktunya saat hamil ya Ustazah. Nah, biasanya setelah hamil kita akan menyusui selama 2 tahun. Pada saat hamilnya kita nggak bisa puasa. Terus saat menyusui pun kita tidak bisa puasa. Sedangkan kalau bisa sebelum Ramadan datang kita harus membayar puasa itu dulu kan. Karena ada sebagian orang tua atau ibu-ibu yang bisa puasa saat hamil, saat menyusui bisa, ada juga yang sebagian tidak bisa. Nah itu bagaimana Ustazah kita membayarnya. Terus kita tuh harus umur berapa sih mengajarkan anak melaksanakan puasa Ramadan? Karena sekarang tuh banyak ibu-ibu kesian masih kecil, tapi dalam Islam sendiri itu harus berapa tahun umur anak ini sudah mulai harus diajarkan berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum genap itu anak disapi 2 tahun, dia sudah hamil lagi. Jadi statusnya ya dia ibu menyusui, ya dia juga statusnya sebagai seorang ibu yang hamil. Nah, bagaimana perempuan yang berstatus seperti itu? Kalau hutang puasanya, anggaplah nggak usah kebanyakan 14 tahun 9 anak. Yang contoh yang paling gampang aja, misalnya hamil kan tadi 9 bulan. Kemudian lahirannya misalnya anggap setelah Ramadan, bulan Syawal lahiran, dan dia bisa puasa selama hamil tadi, alhamdulillah. Yang jadi masalah adalah pada saat proses dia menyusui tadi kan 2 tahun. Nah, ibu menyusui ini terjadi kepayahan di sana, lelah, ibu menyusui itu lelah. Nah, saat ketemu Ramadan tahun berikutnya, anaknya kan belum genap 1 tahun tuh kan, belum genap 1 tahun karena ketemu Ramadan berikutnya. Statusnya dia masih menyusui. Terus dia terhalang menyusuinya, terhalang puasanya karena sebagai status ibu menyusui. Bagaimana dia bayar hutangnya? Sedangkan setelah Ramadan berikutnya dia statusnya masih menyusui lagi kan sampai genap 2 tahun tadi. Bagaimana bayar puasanya? Wanita yang dalam keadaan hamil ataupun menyusui dan tidak mampu untuk membayar puasa di tahun berikutnya, itu uzurnya adalah karena hamil dan menyusui, dan itu tidak ada kafarat tambahan dan tidak ada suatu dosa atas ketidakmampuannya untuk membayar di tahun itu. Kapan dia bisa bayar? Saat dia sudah tidak menyusui, saat dia tidak hamil lagi, dan saat dia sudah selesai proses menyusuinya.
Kalau fisik biasanya untuk persiapan fisik banyakin minum madu pertama. Kalau pagi hari biasanya saya kan bukan tipe yang sarapan ya. Biasanya kalau sarapan itu justru ngantuk. Jadi gantinya adalah madu sama kurma. Itu yang pasti utama. Terus kalau misalkan memang di rumah ada habatus sauda, tips dari yang pernah saya dapatkan, misalkan kita punya target, contohnya aja 1 juz dalam setiap hari kita mau mengaji. Nah jadi Al-Quran yang biasanya itu kan ada 10 lembar Al-Quran biasanya. Nah itu bisa dibagi dengan 5 kali sholat. 10 lembar tadi 5 kali sholat wajib. Jadi setiap 1 kali sholat itu 2 lembar. Nah dan itu bisa dibagi juga sebelum sholat dan sesudah sholat untuk memudahkan kita untuk bisa mengejar target 1 juz dalam 1 hari.